Betapa haji tahun 2023 itu ada kejadian luar biasa yang terjadi di Musdalifah. Kejadian apakah itu? Apa itu murur? Jadi murur itu kita berpindah dari Arafah ke Musdalifah, kita naik bis, begitu sampai di Musdalifah kita tidak turun Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon jamaah haji yang akan berangkat tahun ini, pada episode kali ini saya akan masih bercerita gitu ya, pengalaman terkait puncak haji. Jadi kalau episode sebelumnya kami memfokuskan untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan Arafah. Nah, pada segmen ini saya akan khusus bercerita sharing terkait dengan Musdalifah. Bagaimana sih kondisi mabit di Musdalifah pada saat kami haji 2023, bagaimana kondisi Musdalifah pada saat haji 2024 berdasarkan pengalaman dari kawan-kawan yang saat itu berangkat, dan bagaimana skema pemerintah pada mabit Musdalifah pada tahun ini. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi begitu kita selesai wukuf itu biasanya habis maghrib kita sudah mulai dikondisikan untuk meninggalkan Arafah menuju ke Musdalifah untuk menginap atau bermalam, atau biasanya kita menyebutnya dengan mabit di Musdalifah. Nah, jarak antara Arafah ke Musdalifah itu sekitar 8 kilo Bapak Ibu, dan kita biasanya akan menaiki mode transportasi berupa bus. Nah, jadi kita akan bergiliran gitu ya menuju ke Musdalifah dengan mengendarai bis. Nah, pada saat itu alhamdulillahnya kami sampai di Musdalifah itu masih belum terlalu malam ya Bapak Ibu. Jadi suasana Musdalifah itu masih lumayan lengang, sudah banyak jemaah tapi masih banyak space kosongnya. Nah, pada saat itu 2023 itu kan haji ramah lansia ya. Jadi di Musdalifah itu disediakan banyak sekali karpet-karpet seperti itu. Nah, karena pada saat kami itu banyak sekali lansia sehingga kami tidak memakai karpet itu. Jadi kami prioritaskan karpet-karpet itu untuk Bapak Ibu yang sudah lansia. Sementara apa yang kami lakukan, saya dan suami lakukan, kami menggelar tikar gitu ya. Tikar yang sama yang saya pakai tidur di Arafah. Nah, itu saya gelar. Saya menikmati malam di Musdalifah itu dengan suasana yang syahdu. Sekedar duduk ataupun tidur sejenak gitu ya, menikmati tidur di beratapkan langit beratapkan langit Musdalifah, dan itu suasananya epic sekali. Jadi bisa Bapak Ibu coba di sana. Nah, jadi saya mencari kerikil dulu. Jadi kerikil ini Bapak Ibu, kerikil ini sebenarnya sudah dipak gitu ya, sudah di packing satu plastik, dan itu sudah tinggal ambil aja. Tapi kalau kita ingin merasakan mencari kerikil dengan tangan kita sendiri, itu juga diperbolehkan. Jadi ngambil kerikil sendiri-sendiri. Jadi kalau biasanya sih kalau selama masih ada yang sudah bungkusan gitu ya, sudah packingan, kita ambil aja gitu. Dan itu cukup untuk kita lempar jumroh, baik nafar yang mengambil nafar awal ataupun nafar sani. Nah, setelah itu Bapak Ibu saya tidur, kemudian mungkin sekitar jam 12, jam 1 tanggal 10 gitu ya, tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, pada saat saya bangun itu saya shock sekali. Jadi Musdalifah yang sebelum tidur itu kondisinya lumayan lengang ya, lumayan ada space untuk bergerak. Nah, pada saat saya bangun itu Musdalifah itu penuh dengan lautan manusia. Jadi ketika saya duduk gitu ya, depan, belakang, kanan, kiri itu penuh dengan manusia. Bahkan untuk bergerak saja kita harus benar-benar mencari celah jalan. Untuk bergerak, untuk berjalan itu kita harus mencari celah-celah melewati banyak orang, dan itu ramai sekali, padat sekali pada saat itu. Nah, kemudian kami bertolak ke Mina. Nah, di Mina ini kita juga akan naik bus. Sebenarnya jarak antara Musdalifah ke Mina itu nggak jauh Bapak Ibu, hanya sekitar 2 km. Namun karena diinstruksikan untuk naik bus ya, akhirnya ya kami patuh dengan instruksi ketua kloter sama kiai kloter kita.
kiai kloter kami ya pada saat itu, sehingga kami sampai di Mina itu sebelum sekitar subuh ya, subuh kami sudah sampai di Mina. Nah, namun ternyata teman-teman dari kloter lain, teman-teman jamaah haji dari kloter lain tidak seberuntung kami Bapak Ibu. Ini ada terjadi kejadian yang luar biasa. Kenapa? Kalau kita baca di media mainstream ya Bapak Ibu, jadi haji 2023 itu adalah haji yang resmi dibuka secara penuh gitu ya pasca Covid. Dan haji 2023 itu memang jumlahnya itu dibandingkan 2022 itu masih sedikit. Nah, 2023 itu banyak sekali jamaah hajinya. Saya kurang tahu ya penyebabnya apa. Yang jelas jumlah transportasinya itu tidak imbang dengan jumlah jamaah yang diangkut. Sehingga apa? Ketika jamaah haji yang seharusnya waktu duha itu sudah sampai di Mina, nah itu mereka baru berpindah posisi dari Musdalifah ke Mina itu jam 1:30 siang. Jadi bisa dibayangkan nggak Bapak Ibu? Mereka bertahan di Musdalifah dari malamnya, dari sebelum mabitnya itu sampai besoknya waktu zuhur 1:30. Kalau suasananya masih pagi, saya pikir itu nggak jadi soal ya. Mereka masih bawa perbekalan yang cukup, mungkin makanannya masih ada, snacknya masih ada, air minumnya masih ada. Namun ketika hari sudah menjelang terik gitu ya, jam 10-11 itu sudah panasnya luar biasa. Pada saat itu suhu sekitar 40 derajat Celcius. Nah, pada saat sudah terik itu, perbekalan mereka sudah habis, air minum sudah habis, snacknya habis, makanan apalagi. Bahkan sampai ada jamaah yang sekedar untuk minum saja itu ngambil botol bekas dari orang lain dan dia minum, karena memang kondisinya mencekam sekali saat itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Banyak jamaah haji yang karena antri busnya itu sangat lama, bahkan jalannya macet, busnya nggak bisa bergerak sama sekali. Akhirnya banyak yang berjalan menuju ke Mina karena jaraknya yaitu tadi cuma 2 km. Namun ini tidak berlaku buat jamaah haji yang sudah lansia. Jadi mereka tidak akan dibolehkan untuk berjalan sama ketua rombongannya karena beresiko sekali. Dari Musdalifah ke Mina 2 kilo, kemudian nanti sampai Mina harus lempar akobah lagi. Nah, itu malah beresiko untuk jamaah lansia. Dan akhirnya apa? Jamaah yang banyak lansianya itu kemudian mereka bertahan di sana, bertahan di Musdalifah sampai jam 1:30 siang pada saat itu. Akhirnya apa Bapak Ibu yang terjadi? Karena makanan sudah habis, perbekalan sudah habis, minum sudah habis, banyak yang berjatuhan pingsan pada saat itu. Dan itu suasana sangat mencekam. Jadi ada salah satu teman saya yang pada saat 2023 itu dia masih bertahan di Musdalifah. Dan baru keluar Musdalifah itu 1:30. Jadi dia saksi hidup bagaimana kondisinya mencekam di Musdalifah itu. Nah, itu Bapak Ibu yang terjadi 2023. Bagaimana kemudian 2024? Nah, alhamdulillahnya kejadian 2023 itu diambil pelajaran yang luar biasa oleh pemerintah kita ya, dan itu menjadi satu titik yang benar-benar diperhatikan. Akhirnya mulai diterapkan skema murur. Apa itu murur? Jadi murur itu kita berpindah dari Arafah ke Musdalifah, kita naik bis. Begitu sampai di Musdalifah, kita tidak turun Bapak Ibu. Tidak turun, kita cuman melintas aja di Musdalifah, kemudian langsung menuju Mina. Dan para ulama bersepakat bahwa ini dibolehkan. Nah, siapa yang mengikuti murur? Tentu ini diprioritaskan oleh jamaah yang lansia, yang risti, beresiko tinggi, dan jamaah yang disabilitas. Jadi 2024 itu kalau saya baca ya, itu sekitar 55.000 jamaah itu mengikuti skema murur ini. Dan alhamdulillah kejadian 2023 itu tidak terjadi. Mereka meninggalkan Musdalifah jam 7:30, Musdalifah sudah bersih dan semua sudah berpindah ke Mina. Alhamdulillah 2024 lancar dan aman. Nah, bagaimana 2025 Bapak Ibu? Nah, informasinya dari Kemenak kemarin ya sama Pak Menteri. Pak Menteri itu menginformasikan bahwa skema murur itu akan diterapkan juga di 2025.
dan 25% jamaah akan diikutkan skema murur. Nah, tentu skema ini benar-benar diprioritaskan untuk jamaah haji lansia, jamaah haji yang disabilitas dan beresiko tinggi. Kalau kita yang masih muda, maka nikmatilah perjalanan ibadah haji itu dengan baik gitu ya, dengan happy, dengan bahagia, dengan rasa syukur yang luar biasa. Karena ya nikmat sehat itu kan yang harus kita syukuri ya Bapak Ibu. Kita masih punya tenaga, kita masih diberikan kesehatan. Saya pikir murur itu difokuskan aja untuk jamaah yang memang beresiko ya, seperti lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi. Jadi kalau yang masih muda-muda, ikuti jamaah skema perjalanan ibadah yang seharusnya, yang semestinya seperti itu. Bagaimanakah hukumnya? Kalau kemarin dari Kemenak informasinya itu nggak apa-apa. Muhammadiyah, NU itu bersepakat bahwa itu diperbolehkan karena ini untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar. Jadi itu insya Allah sharing terkait dengan Musdalifah. Kita sama-sama berdoa, kita sama-sama berharap semoga puncak haji ya, khususnya yang berada di perpindahan memobilisasi jamaah haji antara Arafah, Musdalifah ke Mina, semoga semuanya berjalan lancar dan kejadian tahun 2023 itu tidak terulang lagi. Semoga Bapak Ibu saya doakan selalu sehat gitu ya, selalu fit dan bisa menjalani proses ibadah haji dengan baik, dengan aman, dengan nyaman, dan semoga Bapak Ibu semua menjadi haji yang mabrur. Insya Allah itu sharing dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik.